kira kalau pemerintah masih beralasan bahwa setiap hari Minggu itu sepi, ya sama juga. Kan jalan-jalan arteri kalau hari Minggu juga, saya kira jalan-jalan tertentu juga masih sepi juga. Saya kira masih bisa dialokasikan mungkin di jalan arteri itu. Karena kalau sampai masuk ke jalan tol yang jelas dari aspek yuridis itu melanggar undang-undang, kemudian dari aspek keamanan dan keselamatan itu juga cukup membahayakan bagi keamanan pesepeda itu sendiri maupun orang lain secara umum gitu. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gua Lukman di Coretan Lukman ya. Ya tadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 38 ya 2004 tentang jalan gitu. Kan kalau kita berbicara masalah tol itu kan jalan tol adalah merupakan suatu jalan umum yang merupakan suatu bagian daripada sistem jaringan jalan nasional yang pengendaranya itu ada diwajibkan untuk membayar tol gitu. Itu kenapa jalan tol jalan bebas hambatan yang diperuntukkan untuk kendaraan bermotor bersumbu 2 atau lebih, berarti mobil, kemudian bis maupun truk itu. Yang jelas bahwa dari aspek hukum regulasi itu sangat bertentangan juga. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa jalan tol itu kan jalan yang bebas hambatan, berarti kan kecepatannya cukup tinggi gitu. Ya kalau sepeda sampai bisa masuk, bagaimana? Kalau kita lihat dari aspek keamanan dan keselamatan daripada pengendara sepeda itu sendiri gitu. Saya kira kalau pemerintah masih beralasan bahwa setiap hari Minggu itu sepi, ya sama juga. Kan jalan-jalan arteri kalau hari Minggu juga, saya kira jalan-jalan tertentu juga masih sepi juga. Saya kira masih bisa dialokasikan mungkin di jalan arteri itu. Karena kalau sampai masuk ke jalan tol yang jelas dari aspek yuridis itu melanggar undang-undang, kemudian dari aspek keamanan dan keselamatan itu juga cukup membahayakan bagi keamanan pesepeda itu sendiri maupun orang lain secara umum gitu. Meskipun sebetulnya rencana atau usulan ataupun masih wacana sepeda masuk jalan tol ini hanya khusus ketika hari Minggu. Itu termasuk Ya, ada resiko-resiko membahayakan juga di sana. ya tetaplah kita bukan berbicara masalah hari Minggu, kemudian bukan berbicara masalah sepi dan tidak. Ya tadi, yang jelas dari aspek regulasi jalan tol hanya diperuntukkan untuk kendaraan mobil, bis, truk dan sebagainya gitu. Kemudian dari aspek keamanan keselamatan, saya kira dalam situasi apapun itu saya kira sangat riskan. Resistensinya yang berkaitan masalah keamanan keselamatan itu cukup tinggi gitu. Ini artinya berarti bisa berpotensi menjadi mungkin mencari solusi masalah untuk pesepeda, namun menciptakan masalah baru juga untuk mereka yang bersepeda juga kali ya. Bisa demikian. Jadi, kalau ngelihat dari pengalaman Bapak tentang Jakarta ini, kira-kira apa sih yang sebetulnya, apakah banyak nih yang mau ngomong harusnya jalurnya aja sepeda yang diperbaiki, dijaga atau di apa, ini bukan malah dibenerin ke tol gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau Bapak lebih kira-kira berpendapat kemana? Apakah memang istilahnya infrastruktur yang diperbaiki atau dikasih lapak baru yang yaitu di jalan tol tadi? Ya, saya kira bahwa untuk mengakomodir pesepeda ya, baik itu pesepeda biasa maupun sepeda balap, saya kira bahwa kan pemerintah DKI selama ini kan sudah membangun infrastruktur untuk jalur khusus sepeda Betul, gitu, betul. yang panjangnya sekitar 3 km gitu. Saya kira masih bisa diakomodir di tempat tersebut lah. Daripada nanti kalau kemudian dialihkan ke tol akan menimbulkan tadi permasalahan baru lagi gitu. Kalau secara spesifik sebetulnya, oke. Kalau secara spesifik atau secara detailnya, kira-kira ancaman-ancamannya itu selain pastinya melanggar hukum karena tidak sesuai peruntukannya, itu apa kira-kira Pak? Bapak yang punya pengalaman lama di jalanan itu Pak?
Itu yang untuk mana? sepeda Yang sepeda untuk sepeda masuk tol, untuk sepeda masuk tol. ya coba. Tadi sudah kita sampaikan ya, sudah kita sampaikan bahwa jalan tol tadi jalan bebas hambatan gitu. Kalau kita berbicara masalah bebas hambatan, itu kan kendaraan bermotor yang melewati jalan itu pasti kecepatan tinggi itu. Itu kan nanti bisa berpotensi terjadi suatu kecelakaan lalu lintas gitu. Apakah itu mengakibatkan kerugian, apakah mengakibatkan kerugian jiwa maupun materi gitu. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Seandainya mungkin sampai terjadi kecelakaan, kemudian mungkin sampai meninggal dunia dan sebagainya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Nanti mereka biasanya berargumentasi bahwa saya sudah diizinkan oleh pemerintah masuk di jalan tol gitu. Cuma nanti kalau sampai terjadi hal-hal yang mungkin di luar perhitungan kita, siapa yang akan bertanggung jawab? Walaupun memang bahwa dalam penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lintas, memang subjeknya adalah si pengendara itu sendiri gitu. Tapi kalau dari pihak lain ada yang mengizinkan, kan dia ikut turut serta juga dalam rangka memberikan peluang terjadinya potensi tadi gitu. Oke, artinya nanti ada pulang untuk saling lempar bola gitu kalau terjadi masalah. Iya, jangan sampai kemudian nanti saling lempar tanggung jawab gitu. Kan biasanya orang kita kan demikian. Pada saat ada masalah nanti saling lempar tanggung jawab. Ketika bagus saja rebutan di depannya, ketika ada masalah rebutan lari gitu. itu, itu memang udah warisan kali Pak. Ya, solusinya tetap demikian lah. Kalau bisa tetap kita yang menggunakan jalan di luar jalan tol lah. Kan selama ini bahwa jalur khusus untuk pesepeda kan sudah dibangun. Ya manfaatnya itu secara maksimal dalam rangka untuk mengakomodir daripada para pesepeda gitu. Ada ini apa sih pesan-pesan khusus mungkin Pak Budi ini buat? Ya, yang jelas gini bahwa pada saat kita melakukan suatu aktivitas menggunakan kendaraan bermotor jalan, itu kita akan berhadapan atau bersentuhan dengan kendaraan lain gitu. Bahwa tidak menutup kemungkinan seandainya kita mungkin melakukan suatu kegiatan-kegiatan di jalan, kemudian mungkin tidak sesuai dengan peraturan yang regulasi yang telah mengatur, bisa berpotensi kepada masalah-masalah yang kadang-kadang di luar perhitungan kita. Mungkin bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya. Ingat bahwa sesuai dengan analisa dan evaluasi bahwa setiap kejadian kecelakaan itu pasti diawali daripada pelanggaran itu sendiri gitu. Ya tadi kalau mungkin sepeda sampai nanti masuk tol gitu, itu kan sudah pelanggaran. Itu bisa berpotensi lah, bisa terjadi masalah-masalah kecelakaan itu sendiri. Kemudian mungkin di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu kan sudah diatur tentang tata cara berlalu lintas yang benar gitu. Misalnya bahwa pada saat kita mengemudikan kendaraan bermotor itu harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Gitu. Penuh konsentrasi ini pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor tidak boleh melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang mungkin akan mengganggu konsentrasi. Misalnya mungkin sakit, ngantuk, lelah, kemudian mungkin mendengar melihat video, kemudian terpengaruh alkohol maupun narkotika dan sebagainya itu tidak boleh. Gitu. Kemudian setiap pengemudi kendaraan bermotor harus mematuhi ketentuan juga, misalnya ketentuan masalah rambu-rambu, kemudian masalah kecepatan, kemudian masalah cara pengangkutan dan sebagainya itu sudah diatur tata cara berlalu lintas yang benar apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 2009. Kalau kita menyimpang dari tata cara berlalu lintas yang benar itu merupakan suatu pelanggaran gitu. Nah, pada saat kita melakukan suatu pelanggaran itu adalah berpotensi bisa terjadi masalah-masalah kecelakaan dan sebagainya. Terima kasih guys, jangan lupa dukung terus gua di channel gua, komentar, ditunggu demi perbaikan channel gua ke depan. Assalamualaikum.